Halo semua, kembali lagi channel Teknologi. Di video kali ini saya akan share bagaimana caranya kita melakukan konfigurasi layanan DNS Control D di router Mikrotik. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Control D itu sama dengan Next DNS dan AdGuard, di mana dia bisa memblokir iklan, namun dia memiliki fitur yang eh, tidak dimiliki oleh Next DNS ataupun AdGuard, seperti salah satunya ini teleport to other country ya. Jadi kita bisa mengakses suatu service atau layanan website seolah-olah kita mengakses dari negara tertentu, misalnya dari Singapura, US gitu. Jadi kita tidak butuh VPN di sini, tapi kita cukup melakukan teleport ke berbagai negara menggunakan Control D. Di sini juga ada keep your kid safe ya, seperti konten-konten porno, perjudian, narkoba ya, obat-obat terlarang. Nah, di sini juga ada yang menarik ya, di mana ada bypass geoblocking gitu. Nah, ini buat teman-teman yang biasanya di YouTube kan, kalau kita YouTube di Indonesia itu ada konten-konten yang tidak bisa dilihat di Indonesia, tapi di negara lain teman-teman bisa lihat gitu. Nah, itu bisa teman-teman bypass pakai geoblock ini ya. Jadi ini menurut saya oke banget nih fiturnya tuh. Apalagi buat yang penasaran kan, konten-konten luar negeri itu apa-apa aja gitu. Nah, different device, different rules. Jadi kita bisa menerapkan aturan di masing-masing perangkat sehingga lebih fleksibel dan lebih mudah. Oke, kita langsung aja coba bagaimana konfigurasinya di Mikrotik. Nah, di sini saya sudah login ya Control D. Nanti buat teman-teman yang belum punya akun Control D bisa daftar di controlD.com. Pertama kita bikin profil baru. Di sini kita klik tambah ya. Tambah profil, misalnya kita bikin MID YouTube ya. YouTube. Nah, ini konfigurasinya kita set yang untuk Mikrotik dulu ya. Jadi kita untuk Mikrotik. Nanti teman-teman kalau mau setting di Android juga bisa ataupun di iOS. Nah, di sini ada yang bisa di-enablekan langsung ya, seperti AI, malware filter, block detail, redirect, bypass dan lain-lain. Tapi saya kalau saya lebih memilih langsung add aja ya, karena nanti settingan yang untuk yang lain-lain itu nanti saya sesuaikan dengan kebutuhan saya. Jadi untuk di awal saya add profile aja. Nah, di sini kita udah punya profil baru MID YouTube. Nah, di sini ada no device, artinya tidak ada perangkat yang menggunakan profil ini. Nah, kita bisa nambah perangkat. Kita klik aja device di sini, lalu kita klik tambah. Nah, di sini bisa kita tambahkan banyak perangkat ya. Tapi saya menggunakan Mikrotik, jadi saya pilih kena router ya. Tapi router Mikrotik sini nggak ada gitu. Jadi by default dia nggak support. Jadi kita harus klik yang other ini. Nah, di sini kita bisa bikin router teknologi. Nanti kalau teman-teman mau kasih tanda strip seperti ini, tekan aja spasi ya. Jadi spasi dia akan jadi strip kayak gitu. Teknologi. Nah, ini kita bisa pilih MID YouTube, misalnya router YouTube Mid Teknologi. Nah, di sini di bagian setting, teman-teman kalau menggunakan Mikrotik, teman-teman aktifkan legacy resolvernya. Karena kalau nanti kita nggak aktifkan ini, biasanya dia tidak bisa gagal meresolve DNS nanti. Oke, kita set analitiknya set full ya. Jadi biar ada analitiknya nanti bisa terbaca dari dashboardnya. Oke, untuk di settingannya yang pertama aktifkan legacy resolver, lalu di bagian analitiknya set full. Oke, klik add device. Nah, di sini kita catat ya IPv4 dan IPv6-nya nanti, karena nanti kita gunakan ya. Di sini IPv4-nya kita save di sini. Lalu IPv6-nya nanti kita set static DNS-nya di Mikrotik menggunakan IPv4 dan IPv6-nya. Nah, untuk DOH-nya kita pakai DOH yang ini ya. DOH. Nah, oke, setelah selesai kita close aja yang ini, kita close. Nah. Oke, kita udah set ya di sini, tapi di sini kan masih hijau ya, masih hitam ya, belum hijau seperti ini kan. Kalau ini hijau ya, kalau ini hitam, artinya belum terhubung. Kita buka Mikrotiknya, kita login ke Mikrotiknya. Oke, kita udah login.
Saya sesuaikan dulu ya besarnya. Nah, lalu teman-teman klik di ini, kita hapus dulu ya DNS yang udah ada ini, kita hapus, delete. Nah, statiknya juga kita delete. Oke, berarti ini udah kosong ya. Nah, pertama yang perlu kita lakukan adalah kita download sertifikatnya pakai perintah tool fetch URL. Kita ambil sertifikat ke sini ya, ke cure.se. Kita klik new, more, new terminal. Lalu teman-teman klik kanan paste saja. Ketik tool /tool fetch. Ini saya pakai OS versi 7 ya. URL, tampil URL yang ini. Nah, paste. No active background task to switch katanya. Tool fetch URL tps://cure.se/ca/charger.pem. Enter. Nah, ini dia mendownload ya. Setelah mendownload, kita import sertifikatnya. Sertifikat import file name, nama filenya charger ya, charger.pem ya. Passeparase-nya kosong. Enter. Oke, udah kita import. Lalu kita set DNS-nya kosong ya. Set server. Jadi dia akan mengosongkan yang di sini nih. Tapi ini udah kosong sih, udah kosong, harusnya nggak perlu ya. Tapi nanti teman-teman kalau mau kosongkan, set aja seperti ini. IP DNS set server kosong. Nah, di sini kita masukkan DOH-nya ya. DOH dari yang ini. Nah, kita copy di sini, kita paste di sini. IP DNS set DOH server use DOH server. Dia langsung ke save mode nih. Ini router saya ini yang untuk praktek ini agak ini ya, agak ngadi-ngadi dia. Jadi kita set IP DNS set, atau enggak, kalau teman-teman nggak mau pakai terminal bisa langsung dari sini aja deh. Nah, di set aja langsung gini. Ya kan, sama aja. Kita masukkan yang ini, lalu kita centang verify DOH-nya, apply. Nah, di sini kita udah apa ya? Udah set DOH-nya. Udah kita set DOH-nya, lalu selanjutnya kita harus set di sini DNS statiknya. Nah, DNS statiknya itu teman-teman copy yang ini, IPv4-nya. Di sini teman-teman set dns.controlD.com. Lalu di sini masukkan IPv4-nya. Lalu teman-teman copy lagi, lalu tambahkan untuk yang ini, IP yang satu lagi. Yang secondary DNS-nya ya. Ini 76. Lalu kita copy lagi, kita pakai yang IPv6. Kalau IPv6 type-nya pilih AAA ya. Lalu kita copy yang ini, kita paste. Oke, kita copy lagi yang ini, kita paste yang ini, copy, paste. Nah, ini kita udah selesai ya setting konfigurasi di MikroTik-nya. Jangan lupa nanti kalau teman-teman udah selesai setting, itu teman-teman set NAT-nya IP firewall. Di NAT ini bikin redirect dari chain-nya destination NAT, protokolnya TCP, port 53, action-nya itu redirect ke port 53. Begitu juga dengan port UDP-nya, chain-nya destination NAT, protokolnya 17 UDP, destination port-nya 53, action-nya itu redirect ke port 53 juga. Jangan lupa nanti teman-teman centang juga di sini allow remote request-nya. Oke, setelah selesai kita setting, kita bisa cek ya. Di sini udah static DNS add, bagian IP DNS di cache. Nah, di sini harusnya udah ada yang control D-nya ya. Nah, ini DNS control D-nya. Nah,
kita bisa refresh di sini. Harusnya di sini udah muncul warna hijau nanti. Nah, di sini udah muncul warna hijau ya. Router mid teknologi udah warna hijau. Artinya router ini udah terhubung. Untuk lihat statistiknya teman-teman bisa klik di sini. Nah, klik pilih view analytic. Nah, di sini udah kelihatan ya, ada total bloknya kosong, bypassnya 110, redirectnya 1, total query-nya 111. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan konfigurasi bagian apa sih konten-konten yang mau kita blok di Control D itu. Caranya teman-teman klik di menu profile, lalu pilih profilnya, teman-teman klik edit di sini. Nama profil kita kan MID YouTube ya. Nah, di sini teman-teman bisa melakukan penerapan blokir. Apa aja sih mau teman-teman blokir? Misalnya ads dan tracking. Nah, ads tracking ini ada dua opsi ya, strict dan relax. Kalau strict ini dia sangat ketat ya, sehingga kalau ada kayak email tracker, affiliate link itu semua tidak bisa di track. Nah, saran saya teman-teman set aja ke relax supaya nanti pemblokiran ini lebih fleksibel gitu. Dan juga nanti kalau teman-teman bisa menggunakan email tracking, biasanya di perusahaan-perusahaan itu kan ada email tracking ya, supaya bisa tahu nih kalau kita kirim email apakah emailnya sudah dibuka, di jam berapa dia buka gitu. Itu untuk layanan-layanan email-email bisnis itu sangat penting. Jadi kalau teman-teman terapkan Control D ini di perusahaan, saran saya set-nya ke relax, jangan ke strict ya. Lalu di sini bisa juga teman-teman mau blokir malware, situs judi, sosial media, phishing. Nah, ini phishing ini sangat penting nih. Nah, ini juga ada ya URL shortener. Kan sekarang banyak kali tuh orang ngirim-ngirim apa kan link-link untuk download tahap apa gitu dari WA. Teman-teman bisa blok nih URL shortenernya sini. Jadi kalau nanti orang tua kita dikirimi data-data link-link berbahaya itu pas dia buka nggak bisa dibuka situsnya gitu, karena diblok dari Control D-nya. Ini kalau bisa mau teman mematikan bisa juga matikan. Nah juga kita bisa kombinasikan. Nah Control D ini dia kan punya native support seperti ini ya, domain-domain yang dikelompokkannya seperti terkelompok dalam ads, iklan, layan konten porno gitu, konten judi gitu. Kita juga bisa menggunakan repository DNS lain seperti salah satunya yang paling terkenal itu adalah AdGuard ya. Teman-teman klik aja di sini ada 3 RD party, klik di sini. Nah di sini teman-teman bisa pakai nih repository blocklist domain yang tidak disupport secara natif oleh Control D, di mana repositorinya ini dikelola oleh layanan lain gitu seperti AdGuard, satu host gitu. Nah biasanya saya aktifkan juga yang dari AdGuard ini karena AdGuard ini memang market leader ya, yang paling banyak digunakan sekarang untuk DNS privasi itu adalah AdGuard. Yang kedua itu adalah NextDNS dan yang ketiga yaitu adalah Control D, karena Control D ini memang baru muncul tahun 2021, berbeda dengan AdGuard yang sudah lama ya. Nah selanjutnya kita bisa juga memblokir layanan tertentu berdasarkan service-nya. Dimana kalau tadi kita secara natif ini kan kita kelompokkan secara iklan, konten judi. Nah kalau gini berdasarkan service-nya, layanannya. Apakah itu game, sosial media, video dan lain-lain, itu bisa teman-teman kelompokkan. Misalnya kita dalam hal ini misalnya sosial media. Sosial media ini bisa kita blok, misalnya Facebook tidak bisa dibuka lagi gitu. LinkedIn misalnya, kita coba LinkedIn ya. Ini kita coba buka LinkedIn. Nah ini udah mati ya, udah nggak bisa dibuka. Ini kita coba matikan ya. Dia biasanya butuh waktu untuk nge-restore DNS-nya lagi. Nah ini udah mulai terbuka ya. Nah sekarang bisa terbuka. Jadi kalau kita aktif, kita bisa memblokir berdasarkan sosial media, audio, gaming, online shop gitu kan. Nah kalau misalnya online shop, misalnya kita di sini online shop kan belum ada nih, belum ada online shop misalnya kayak Tokopedia itu kan belum ada. Kita bisa juga menambahkan source-nya berdasarkan yang kita mau gitu. Kita klik aja di sini di bagian custom rule, kita bisa tambahin nih custom nih. Nah misalnya kita maunya itu di blok, katakanlah kita mau blokir tokopedia.com ya. Nanti bisa teman-teman juga kombinasikan, teman-teman buka website midteknologi.com. Di sini ada Microtik Script, teman-teman buka Microtik Script, teman-teman cari aja, tekan Ctrl F, misalnya Tokopedia. Nah di sini ada domain konten dari marketplace Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Misalnya teman-teman maunya dimatiin nih Tokopedia nih,
tidak bisa dibuka Tokopedia-nya. Ini kan masih bisa dibuka ya. Teman-teman bisa tambahin di sini domainnya, teman-teman kasih blok di sini. Nah, teman-teman bisa tentukan nih expire date-nya. Kalau mau dimatikan terus ya pilih aja dimatiin aja, lalu klik add role seperti ini. Di sini ada select role, ini kita pilih blok ya. Kita pilih blok dulu. Nah, di sini berarti kita kita sudah menerapkan rule di mana Tokopedia itu tidak bisa dibuka karena udah diblok di sini ya. Coba refresh di sini. Nanti dia butuh waktu ya untuk nge-resolve DNS-nya. Jadi kalau teman-teman baru menerapkan aturan itu ditunggu sekitar 1-5 menit dia baru nanti berfungsi. Nah, selain dari teman-teman bisa memblokir, teman-teman bisa juga meredirect traffic ya. Misalnya teman-teman itu buka Twitter misalnya. Twitter. Nah, kalau kita buka Twitter ini kan IP kita terbaca dari Indonesia ya. Kalau teman-teman itu mau buka aksesnya itu terbaca dari katakanlah misalnya dari US atau Singapura itu bisa. Caranya teman-teman buka di custom role tadi, pilih service misalnya. Kalau service-nya ada ya misalnya sosial media kan ada di sini nih, masuk ke dalam kelompok sosial. Teman-teman pilih misalnya Twitter misalnya. Cari aja di sini Twitter. Nah, ini kan Twitter. Teman-teman pilih yang ini. Ini yang untuk meredirect. Nah, redirect misalnya teman-teman itu mau bukanya dari terbacanya dari Arab misalnya. Nah, jadi kalau teman-teman seperti ini, teman-teman buka Twitter itu akan IP-nya akan terbaca akses dari Arab. Dan ini memang fitur ini tidak ada di NextDNS ataupun AdGuard ya. Ini nilai lebih dari Ctrl D sehingga kita tidak butuh VPN. Nah, kita coba buka Twitternya lagi ya. Nah, Twitter Tokopedia. Tadi kan kita udah terapkan role blockingnya ya. Sekarang Tokopedia-nya udah mati ya. Karena kita sudah menerapkan custom role di sini tadi, custom role itu kita ngeblok Tokopedia. Kalau teman-teman mau Tokopedia bisa diakses lagi, teman-teman bisa matikan blokirnya. Nah, bagaimana kalau nanti ada situs yang tidak bisa diakses ketika teman-teman menerapkan Ctrl D ini di Mikrotik teman-teman. Nah, caranya teman-teman menambahkan situs tersebut ke dalam allow list. Misalnya teman-teman itu ada situs katakanlah misalnya kita buka Vimeo bisa nggak ya? Nah, ini Vimeo. Katakanlah misalnya Vimeo ini nggak bisa dibuka ya. Jadi teman-teman bisa tambahkan aja situs Vimeo ini, klik tambah di sini, lalu masukkan di sini domainnya Vimeo. Lalu teman-teman klik yang di sini yang di tengah, sehingga dia di bypass. Berarti akan selalu bisa diakses dia. Nah, kita juga bisa menerapkan di profile name ini, teman-teman pilih profile option ya. Di sini kita bisa menerapkan AI malware filter. Nah, ini yang terbaru ya, teknologi terbaru dari Ctrl D. Tapi dari hasil saya melakukan implementasi dari AI malware filter ini, banyak situs yang tidak bisa diakses. Seperti misalnya contoh ya VPS Box. Nah, ini kan bisa diakses ya, tapi kalau kita aktifkan nanti AI malware filternya, padahal kita udah set di relax mode ya, itu nanti situs VPS Box ini nggak bisa diakses gitu. Jadi dia terbaca ada malware, padahal nggak ada malware gitu kan, situsnya nggak ada malware, tapi memang terkadang ada masalah di layanan-layanan DNS privasi ini, ada situs-situs yang harusnya bisa dibuka tapi nggak bisa dibuka karena terblokir. Nah, kita bisa tambahkan ke dalam allow list-nya. Kalau di NextDNS kan ada allow list ya. Nggak salah kami ada juga videonya mengenai allow list itu. Nah, yang ini wajib tahu cara setting allow list dan deny list di NextDNS. Nah, untuk di Ctrl D teman-teman bisa langsung set bypass saja, otomatis dia akan tidak dilewatkan Ctrl D lagi. Sehingga bisa langsung bisa diakses. Nah, nanti kalau teman-teman menerapkan aturan-aturan di Ctrl D ini, teman-teman tunggu 1-5 menit sampai aturan itu berfungsi. Nah, untuk analitiknya teman-teman bisa klik di sini analitik, klik statistik. Nah, di sini kelihatan ya, sini udah 141 di blok, ada 523 yang di bypass, redirect-nya ada 1, total query-nya 665. Nah, menariknya dari
Control D ini misalnya dia ngeblok apa nih, AdGuard filter misalnya. Kita bisa tahu nih AdGuard ini apa aja yang di bloknya gitu. Nah ini yang kena filter sama dia apa aja, itu kelihatan gitu. Nah di activity log ini bisa juga teman-teman nanti berfungsi ya untuk melakukan debugging. Misalnya ada situs yang tidak bisa dibuka, itu dia kenapa nggak bisa dibuka gitu. Nanti teman-teman bisa lihat di sini di bagian tengah ini, di sini kan ada bypass. Nah ini ada blok nih. Berarti IP info.info ini dia di blok. Kenapa dia di blok gitu? Karena dia termasuk ke dalam iklan dan tracking gitu. Nah ini kan ke dalam kategori ads dan tracking, di mana ads dan tracking tadi kita sudah blokir. Nah itu jadi teman-teman bisa analisa dari sini nih. Nanti kalau teman-teman implementasikan di kantor ataupun di rumah ataupun di klien, ada kliennya ada masalah, ada situs tertentu nggak bisa dibuka, teman-teman cek di activity log. Kalau misalnya teman-teman mau buka nih, misalnya katakanlah misalnya ini ranksimilar.com ini saya mau buka nih supaya dia nggak terblok gitu. Teman-teman bisa edit aja di sini, lalu pilih aja nih bypass, pilih yang tengah, lalu kita add role. Nah nanti dia bisa terbuka. Begitu juga dengan mouse bar ini ya. Kita bisa tambahin, kita kasih ke tengah seperti ini, lalu kita add role. Jadi sangat fleksibel dan sangat mudah diimplementasikan Control D ini di Mikrotik. Jadi ini udah banyak pilihan ya untuk kita untuk menggunakan DNS yang privasi, yang lebih aman dan lebih gampang di manage ya. Ada AdGuard DNS, ada Next DNS dan Control D. Nah dari ketiga ini yang paling bagus menurut kami adalah AdGuard DNS, yang kedua adalah Next DNS, dan yang ketiga menurut kami adalah controlD.com ini. Nah, nanti teman-teman bisa coba dan implementasikan nanti mana yang cocok sama teman-teman, itu teman-teman bisa terapkan di jaringan masing-masing. Oke, demikian videonya, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.